Ini yang Bapak Ibu terjadi banyak kesalahan. Maka kadang-kadang orang masbuk, lalu dia takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Maka kalau Bapak masbuk nanti dalam sholat, maka takbiratul ihramnya harus posisinya jangan langsung Allahu Akbar, itu dihitung takbiratul ihram, itu tidak sah sholatnya. Jadi bagaimana pun nanti Bapak masbuk mengejar imam, berdiri dulu Allahu Akbar. Setelah itu imam posisi apa sekarang? Lalu kita takbiratul intiqal. Berarti berapa takbir kita? Dua takbir bagi orang yang ingin mengejar satu rakaat dengan imam. Imam posisi apa dia? Posisi ruku. Kalau posisi sujud itu biasanya orang tidak masalah, karena dia sudah tahu kalau imam sudah sujud atau sudah i'tidal, dia tak dapat satu rakaat lagi, maka dia santai. Tapi biasanya terjadi mengejar-ngejar itu ketika apa? Ketika ruku. Takut imam nanti sudah bangkit, dia tak dapat. Karena setan digodanya, kamu tak dapat. Kejar katanya. Allah sudah Pak. Siapa orang yang memanjangkan pada Allah dengan mengatakan Allahu Akbar, batal takbirnya, batal sholatnya. Banyak seperti ini tidak? Ini Pak, itu jangan jadikan imam itu Allahu Akbar. Imam seperti ini seret dia berlaku, rusak salat kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang apa yang menjadi syarat sah takbiratul ihram itu oleh ulama? Maka di sini setiap mazhab menjelaskan Bapak Ibu sekalian syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Saya ingin memulai Bapak Ibu, kapan takbiratul ihram Bapak Allahu Akbar itu sah? Nah, ini perhatikan, ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu punya imam nanti bertentangan dengan syarat ini, jangan ikuti imam itu. Salat tidak sah. Ini banyak saya lihat ini. Dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan syarat sahnya takbiratul ihram itu ada 15. Berapa? 15 syarat. Kalau salah satu 15 ini tidak ada dalam takbiratul ihramnya, maka takbiratul ihram tidak sah dan sholatnya tidak sah. Mari kita lihat yang 15 ini. Maka apabila salah satu syarat yang 15 ini tidak ada, banyak tuh Pak Ustaz. Ya banyak, tapi biasa nanti kita lihat itu. Nanti kita sudah praktekkan. Cuma saja kita ingin menghitung sekarang. Kita rincikan. Bapak Ibu sekalian, apabila nanti salah satunya tertinggal atau tidak terwujud, maka menurut Syafi'iyah lam tanaqid bi salat. Salatnya tidak sah. Apa yang pertama? Bahwa takbiratul ihramnya itu wajib dengan bahasa Arab. Dengan bahasa pokoknya apa? Diterjemahkannya akbar itu ke dalam bahasa Indonesia. Allah Maha Besar katanya. Allah langsung lipat tangan. Kira-kira sah? Tidak sah. Biasanya Bapak Ibu, tapi 15 ini dihitung oleh ulama. Jadi menurut Syafi'iyah itu syarat sah takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar harus didatangkan dalam bahasa Arab. Selama dia sanggup. Tapi kalau dia tidak sanggup mengucapkan akbar Allahu Akbar itu, kalau seandainya tidak sanggup, maka dia masuk ke dalam kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi selagi sanggup gantinya yang lain, maka Bapak Ibu sekalian tidak sah.
Maka jangan nanti datang pula kiai-kiai nyeleneh. Tidak ada masalah katanya, pakai bahasa Indonesia aja semuanya. Yang penting sholat. Ada nanti datang kiai-kiai nyeleneh ini kan. Karena dari waktu ke waktu muncul aja yang aneh. Kita memang sengaja dibuat Pak untuk ngacau-ngacau. Maka tolong diperhatikan. Jadi ini pertama, selama dia sanggup harus dia datangkan takbiratul ihram itu dengan bahasa Arab. Maka kalau dia datangkan dengan bahasanya sendiri di luar bahasa Arab, maka tidak sah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, bahwa takbiratul ihram itu harus dia baca dia sedang berdiri sempurna. Jadi takbiratul ihram dibaca sedang apa? Sedang berdiri. Kalau sholatnya sholat fardu dan dia sanggup berdiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pertama jadi kalau sholatnya sholat fardu, maka takbiratul ihramnya harus diucapkannya dalam posisi berdiri. Artinya kan, kalau dia tidak sanggup berdiri, maka dia duduk. Maka ada orang sholat duduk, maka sedang duduk itu di takbiratul ihram. Maka masing-masing sesuai dengan kesanggupan. Tapi selama dia sanggup berdiri, sedang berdiri di takbiratul ihram. Ini yang Bapak Ibu terjadi banyak kesalahan. Maka kadang-kadang orang masbuk, lalu dia takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Maka kalau Bapak masbuk nanti dalam sholat, maka takbiratul ihramnya harus posisinya jangan langsung Allahu Akbar, itu dihitung takbiratul ihram itu tidak sah sholatnya. Jadi bagaimana pun nanti Bapak masbuk mengejar imam, berdiri dulu, Allahu Akbar. Setelah itu imam posisi apa sekarang? Baru kita takbiratul intiqal. Berarti berapa takbir kita? Dua takbir. Jangan nanti langsung takbir itu, nanti kan bisa langsung sujud. Allahu Akbar. Berarti Bapak belum membaca takbiratul ihram. Jadi ini Syafi'iyah, bahwa takbiratul ihram itu dibaca dalam posisi berdiri. Masbuk kita atau tidak masbuk, sendiri atau kita menjadi makmum atau kita menjadi imam, semuanya sama selama dia sanggup berdiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, syarat kedua. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah, kalau dia mendatangkan takbiratul ihram, dia sudah miring, sudah menunduk, maka dilihat, katanya sebagian Syafi'iyah. Sebagian mengatakan kalau dia menunduk sambil menunduk, dia menyebutkan takbiratul ihram, tidak sah salatnya. Sebagian mereka mengatakan membedakan apabila menunduknya kepada berdiri lebih dekat, maka takbiratul ihramnya sah. Tapi kalau menunduknya sudah dekat kepada rukuk, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Nah, jadi ini ada rincian seperti ini di dalam mazhab. Ini khususnya Bapak Ibu sekalian bagi orang yang masbuk. Kadang-kadang takbiratul ihramnya sudah menunduk dia, tapi menunduknya lihat, kalau menunduknya lebih dekat kepada berdiri sah. Tapi kalau lebih dekat kepada rukuk tidak sah. Tapi itu yang amannya apa? Berdiri sempurna, langsung takbiratul ihram dulu, baru takbiratul intiqal. Ini khususnya bagi orang yang ingin mengejar satu rakaat dengan imam. Imam posisi apa dia? Posisi ruku. Kalau posisi sujud itu biasanya orang tidak masalah, karena dia sudah tahu kalau imam sudah sujud atau sudah i'tidal, dia tak dapat satu rakaat lagi, maka dia santai. Tapi biasanya terjadi mengejar-ngejar itu ketika apa? Ketika ruku. Takut imam nanti sudah bangkit, dia tak dapat. Terus setan digodanya, kamu tak dapat.
takbirnya, maka dia terhitung itu takbiratul ihram. Kalau dua takbirnya, itu jelas itu satu takbiratul ihram, satu takbiratul intiqal. Dan nanti Bapak Ibu takbiratul intiqal apakah cukup dengan takbiratul ihram? Tidak ada lagi pembicaraannya. Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, yang lebih amannya untuk keluar daripada khilaf ini, walaupun kita nanti imam sudah rukuk, maka kita usahakan takbiratul ihramnya didatangkan dalam posisi berdiri lurus. Nah, menurut mazhab Syafi'i tidak sah kalau seandainya dia menunduk. Baik, itu adalah Bapak Ibu syarat keberapa tadi itu? Itu adalah syarat kedua. Syarat ketiga, nah 15 ya. Syarat ketiga syarat sah takbiratul ihram itu adalah dia harus mendatangkan lafzul jalalah dan lafaz akbar. Ini merupakan syarat. Apa itu lafzul jalalah? Lafzul jalalah adalah kata Allah. Jadi Allah itu salah satu nama Allah, tetapi itulah nama Allah yang menunjuk kepada zat yang maha besar. Oleh karena itu dia disebut lafzul jalalah. Artinya apa? Syarat sah salat itu dia harus mendatangkan lafaz Allah satu, kemudian yang kedua adalah akbar. Jadi akbarnya jangan banyak, akbar Allahu akbar. Membaca itu Bapak Ibu harus benar. Jadi ini yang ketiga. Berarti yang pertama tadi bahwa Bapak Ibu apa tadi yang pertama bahasa Arab. Kemudian yang kedua dia takbiratul ihram dalam posisi berdiri lurus, bukan sedang menunduk. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, lafaznya harus Allahu akbar. Ini ketiga. Keempat, dia tidak sah memanjangkan hamzah pada Allah. Siapa orang yang memanjangkan pada Allah dengan mengatakan Allahu akbar, batal takbirnya, batal salatnya. Banyak seperti ini tidak? Ini Pak, tidak jadikan imam itu. Karena secara bahasa Arab itu artinya beda sekali. Itu jauh beda Bapak Ibu. Bahkan nanti saya lihat saja ada ulama katakan bisa murtad dia. Maka di sini kalau ada imam memanjangkan A-nya Allahu akbar, ada ikut itu, langsung pisah dari dia. Juga perlu berhentikan imam itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau dia katakan Allahu, itu maknanya istifham, namanya tanda tanya. Maka dia memberi tanda tanya sama Bapak Ibu. Allahu akbar. Apakah Allah yang lebih besar? Itu artinya bukan statement kepastian itu, tetapi itu pertanyaan. Maka di dalam kalau bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, anta zahibun ilal madrasah, ada anta itu maknanya di dalam bahasa Arab apakah, sama dengan hal. Cuman kalau dia kemudian setelahnya ada hamzah wasal namanya, maka Allah itu hamzah awalnya itu hamzah wasal. Maka kan hamzah wasal itu apa Pak? Kalau di awal kata dia dibaca, tapi kalau di pertengahan pembicaraan dia hilang. Contoh seperti umpamanya apa? Walillahil hamd. Kenapa tidak wali Allah alhamd? Karena hamzahnya itu namanya hamzah wasal. Kalau ada kata yang mendahului sebelumnya, maka kalau disambung dia tidak hilang dia, dan dia dibaca di awal, itu namanya hamzah wasal.
Maka kalau dia dibuat Allah, maka di situ Bapak Ibu ada hamzah istifham. Hamzah wasal itulah yang menjadi man. Hamzah istifham itu maknanya apakah? Apakah Allah itu yang paling besar? Nah, kita bertanya di situ atau? Jadi Bapak Ibu, ulama mengatakan bahwa dia tidak memanjangkan hamzah pada lafaz jalalah. Maka dia tidak boleh mengatakan Allahu Akbar. Apabila dia mendatangkan hamzah dengan mat dengan panjang, maka batal takbirnya, batal salatnya. Karena dia belum mengatakan mendatangkan lafzul takbiratul ihram dengan sebenarnya. Karena itu baru pertanyaan tentang Allah. Jadi dia mempertanyakan tentang Allah. Apakah Allah itu yang paling besar? Ini berbahaya. Yang keberapa? Yang keberapa itu? Keempat. Kelima. Yang kelima syarat sah takbir itu dia tidak memanjangkan ba pada akbar. Ini ada kadang-kadang salah semuanya. Ada sudah dipanjangkan, orangnya sudah dipanjangkan pula. Tidak akan itu waktu bahaya sekali itu. Allahu Akbar. Imam seperti ini, aseret itu belakang. Rusak salat kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau dipanjangkan ba itu maknanya menyimpang sekali. Jadi akbar itu maha besar maknanya. Nah, maka itu sifatnya af'al. Karena di dalam bahasa Arab ini nambah huruf saja itu merubah itu Bapak Ibu. Beda harkat saja bisa merubah makna. Itulah uniknya bahasa Arab ini. Beda hurufnya sama, harkatnya berbeda, banyak mana. Kemudian Bapak Ibu nambah alif saja, itu berbahaya. Nah, sekarang dia tambah Allahu Akbar. Saya lihat ini yang paling banyak melakukan ini. Kalau imamnya sudah tua-tua, kemudian dari kecil tak belajar sholat yang benar, maka ini seperti ini tidak boleh jadi imam ya Bapak Ibu sekalian. Maka dia mengacaukan. Maka kata ulama Syafi'iyah tidak sah dia mengatakan Allahu Akbar. Maka kalau itu dikatakan ya sholatnya tidak sah. Apakah Bapak Ibu sekalian? Nah, begitu juga kalau nanti hamzah itu, apakah dia dipatahkan ya akbar, atau dikasrahkan ya ikbar? Kadang-kadang membuat hamzah itu dikasrahkan, itu juga tidak sah. Kenapa? Karena kalau dia membaca akbar dengan fathah hamzah, Bapak Ibu sekalian, kemudian dia buat alif Bapak Ibu, akbar itu adalah nama itu Bapak Ibu yang kita di sini dulu kita tabu beduk. Akbar itu dalam bahasa Arab itu nama beduk besar. Dia ada beduk besar itu namanya di bahasa Arab akbar. Jadi kalau dia bilang Allahu Akbar, berarti dia bilang Allah beduk. Astagfirullah. Itu kita perlu belajar. Itu gimana ikut imam seperti itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama katakan tidak sah kalau seandainya dia panjangkan. Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitab azkarnya
umumnya. Siapa yang membaca ba itu mat panjang, maka apa? Sholat tidak sah. Maka di sini tidak panjang Pak. Allahu Akbar. Langsung. Oke, jangan nanti. Jadi kalau kita memanjangkan, apa yang dipanjangkan? Yang boleh dipanjangkan adalah baris fathah pada lam. Allahu Akbar. Jadi yang bisa dipanjangkan apa? Allahu Akbar. Itu aja. Karena Imam Nawawi nanti memanjangkan Allah itu sesuai nanti posisi kita. Kalau seandainya takbiratul ihram saja tak perlu panjang-panjang, betul. Allahu Akbar. Tapi kalau dia bangkit dari sujud ke berdiri, tak ada masalah, agak panjang. Allahu Akbar. Tapi yang bar itu, ba itu tetap pendek. Jadi apa tadi maknanya kalau panjang ba itu beduk bersama. Sampai Bapak Ibu sebagian ulama mengatakan, kemudian juga Bapak Ibu ikbar, kalau dia robah baris akbar menjadi ikbar, Allahu ikbar, itu juga Bapak Ibu batal salatnya. Karena kalau dia dikasrahkan ikbar, maka itu nama haid perempuan. Itu nama haid perempuan dalam bahasa Arab. Maka orang seperti ini kalau dia sengaja dia Allahu Akbar, itu ikbar, dia tahu maknanya, disebut sengaja. Orang seperti ini telah mencaci Tuhan. Maka orang seperti ini kalau sengaja dia lakukan, dia bisa gimana kita mengikutinya? Bapak Ibu sekalian, ini yang dijelaskan oleh ulama. Bahasa Arab itu begitu. Salah-salah kita mengucapkan, maka dalam musabaqah tilawatul Quran itu kan betul-betul dinilai tajwidnya. Tajwid itu dinilai nanti makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul mad wal qasar, hukum panjang pendek. Itu berlebih saja. Apalagi pemainnya Pak, yang panjang dipendekkannya salah, fatal. Yang pendek karena masalahnya berubah karena Bapak Ibu memanjangkan, kalau dia pendek lalu dipanjangkan, panjang itu mat itu pasti menambah huruf. Karena baru disebut mat kalau ada di situ alif yang sukun sebelumnya fathah, ya kan? Kalau alif yang sukun sebelumnya fathah, itu Bapak Ibu dia dibaca lembat. Dalam Al-Quran kan zalika. Kenapa dibaca zalika? Karena ada fathah, setelah fathah ada alif. Atau Bapak Ibu sekalian, ada waw yang sakit sebelumnya dhamma baris depan, maka juga Bapak Ibu sekalian panjang. Atau ya yang sakit sebelumnya kasrah. Berarti kalau seandainya dia dibaca panjang, kasrahnya itu panjang, berarti setelahnya ada ya yang sakit. Kalau dibaca pendek, berarti tidak ada ya yang sakit. Maka memanjangkan itu berarti menambah huruf. Menambah huruf bisa menjadi perubahan makna. Maka kalau sengaja tadi kata ulama, dia berarti mencaci Tuhan. Maka dia dengan begitu bisa menjadi murtad. Itu ya. Berarti yang benarnya apa? Allahu Akbar. Itu begitu. Kalau ada nanti Imam itu nasihati dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keenam. Yang keenam syarat sah takbir itu adalah dia tidak boleh memberikan tasydid pada
buat tasdid pada ba, umpamanya Allahu Akbar, dibuatnya ab. Nah, kedua ba itu Pak, apabila dia buat dua ba pada bar itu tasdid, maka sholatnya ba la terakhir sholat itu. Kemudian apalagi yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang yang sholat tidak boleh menambahkan waw yang sakit atau berharkat antara dua kata. Berarti tidak boleh dia memanjangkan hu atau waw itu diberinya berharkat. Nah, seperti Allahu Akbar, batal sholatnya. Berarti dia menambah waw di hu, maka hu itu wajib pendek. Karena kalau Bapak panjangkan berarti menambah waw. Allahu Akbar, itu berhentikan jadi imam. Atau Bapak Ibu sekalian, wawnya tadi dikasihnya harkat. Kalau hu berarti sakit. Tapi kalau dia berharkat, Allahu Akbar, itu juga bahaya. Ditambahnya Allahu Akbar, bernambah waw antara Allah dan Akbar. Saya dengar ada imam menambah itu. Ternyata jemaah-jemaah apa dia? Ditambahnya waw antara Allah dan Akbar itu. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian ulama mengatakan bahwa apabila dia menambah waw yang sakit atau waw yang berharkat antara Allah dan Akbar, maka takbirnya tidak sah. Maka dan kalau takbirnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Yang kedelapan yang terakhir Bapak Ibu, insyaallah kita sambung lagi nanti, bahwa yang kedelapan syarat sah takbir itu adalah dia tidak boleh mendatangkan kata atau huruf waw sebelum Allah. Umpamanya Wallahu Akbar, kenapa ada waw di awal? Maka ulama Syafi'iyah mengatakan, kalau dia mengatakan Wallahu Akbar, lam tanaqid salatu, tidak sah salatnya. Maksudnya apa? Kalau itu diucapkannya, diulang lagi kembali mengucapkan takbir, karena takbir tadi tidak sah. Maka kalau ada orang Allahu Akbar katanya kan, diulangi kembali itu, dibenarkannya kembali takbirnya Allahu Akbar, atau dia bilang Allahu Akbar, maka diulangnya, karena tidak boleh dipanjangkan sama sekali. Dalam bahasa Arab beda sekali maknanya Bapak Ibu. Orang mengerti bahasa Arab terasa itu, ini adalah dia orang yang bertanya, bukan memberikan statement. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, waktu juga yang membatasi kita, insyaallah kita sambung nanti syarat-syarat sah takbiratul ihram. Sudah sampai berapa tadi? Yang ke-8, insyaallah kita sambung. Nanti menurut Imam Abu Hanifah, syarat sah takbiratul ihram 20 kata mereka. Lebih banyak lagi. Insyaallah kita jelaskan nanti pada kajian yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.